itu kita berangkat camping dari rumah start jam 3 pagi, 3 motor, 6 orang. Dan itu pengalaman pertama gue camping bareng keluarga, terutama sama nyokap, sama temen-temen juga yang emang udah dari lama pengen camping bareng keluarga, dan akhirnya alhamdulillah kesampaian. Walaupun kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi. Kita balik lagi, kita berangkat jam 3 pagi, terus kita sempat istirahat di pom bensin di Jalan Raya Puncak itu. Di sebelum Cisarua kita istirahat di situ, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol sebentar sambil ngilangin ngantuk. Baru sampai di daerah Megamendung itu udah dingin banget. Anginnya emang dari awal-awal dari puncak itu anginnya emang udah kencang banget. Nah, kita sempat berhenti juga untuk nyari toilet di Botol Kecap ya. Ya, kita istirahat di situ di Botol Kecap, dan di situ baru ngerasain dingin banget. Kita lanjut lagi ke Cibodas. Dari Cibodas ya kita mau dulu di apa? Di tempat loket ya, di kantor tempat kita. Dari situ kita bertahan sambil menunggu seseorang lah yang istilah kata kuncen situ, bisa dikatakan ya kan? Mau dirin tenda juga karena masih hujan ya, nunggu orang juga nggak pasti ya. Akhirnya gue nekat lah, mau nggak mau ya kan, karena gue nekat lah sama adanya Jawa Pajar, daripada kesian lah gue lihat, karena ada orang perempuan, nyokapnya si Jawa, adanya Jawa perempuan sama kayak si Jawa. Akhirnya gue nekat, gue Pajar, gue dirin tenda hujan-hujanan ya Jar ya. Sampai berapa kali salah Jar, sampai ke tenda salah masukin, ada yang dingkring satu kakinya sebelah lain, gue pasang lagi satu lah, lebih parah, dingkring lagi malah parah. Akhirnya keselip, nggak taunya apa namanya itu, remnya keselip, ternyata itu pasangan yang bener. Berdiri tenda ya, langsung bawain barang-barang. Waktu itu satu-satunya kita dari beberapa orang yang dirin tenda, yang dirin tenda itu tanpa jas hujan-hujanan, yang lain pada ngeliatin itu kita. Sempat lama juga waktu itu kita nungguin hujan, dan juga nungguin seseorang sekitar 4 jam udah ya, lebih 4 jam ya. Kemudian dari situ kita belum buka tenda aja udah kedinginan ya. Emang hujannya nggak terlalu deras, cuma gerimis aja, tapi yang bikin kita menggigil itu angin dan kabut juga. Sampai sekitar azan Johor waktu itu jam 12, tenda udah ready, kita masuk ke tenda dan makan siang. Kita kita masak-masak. Setelah masak-masak kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar sambil main gitar lah. Rencana waktu itu pas datang itu mamamnya mau pindah, direkomendasiin tempat yang lebih bagus, karena kebetulan pas kita ini dirin tenda dadakan, dirin tendanya asal jadi aja di tengah lapangan, katanya bahaya di sini karena kebetulan cuaca lagi ekstrim, apalagi kalau malam takutnya ini doang, dia bilang untuk jaga-jaga. Makanya waktu mamang itu datang direkomendasiin tuh tempat, ya kita milih-milih tempat lah, saya sama kakak sama itu mamang bertiga. Bang Ibat di tenda tuh sama nyokap, adek, sama teman juga. Iya,
tiba-tiba lagi asik-asik ya kopi, nggak tahu nya dari luar tuh udah keberasa tenda udah bergetar, angin gemuruh-gemuruh, tenda-tenda udah pokoknya goyang semua dah, sampai ada tenda yang terbang nabrak tenda kita. Gua sampai kaget, gua kira apa meteor kalau jatuh, yellow ngari bolong ada meteor jatuh. Pas gua lihat cek keluar, gila nyata angin badai hujan juga ya kan. Sampai si Sule gue bangunin, lagi bobo dia, lagi bobo manis, bobo ngiler gue nggak tahu dah. Pokoknya sampai kadang ngorok asik dah pokoknya dah. Gue tahu dia lagi senang. Sampai gue bangunin, ya gue pegangin tenda sekuat tenaga gue. Ya gue liat tenda di mana-mana udah pada terbangan, ya kan. Ya saking ada yang tidur anak perempuan, adanya Jawa kan, gue nggak enak, kasihan. Gue pegangin terus tenda sampai akhirnya Fajar datang sama Jawa. Karena beresiko banget kalau tetap kita di lapangan, otomatis resikonya ketiup angin. Tapi kalau minggir lebih ke banyak pohon, resikonya kan ketiban pohon. Sempat ada diskusi lah tuh di mau di mana gitu. Kita lagi berdiskusi tuh di tengah badai. Orang pada teriak-teriak, pada pegangin tenda, kita malah berdebat. Ya. Apalagi dari pihak guest host Pak Cibodas Golfnya, dia bilang kalau siang itu belum terlalu parah atau belum ada apa-apanya. Karena kalau malam itu lebih dari ini katanya. Waduh, pas mendengar siang aja udah chaos ini, bagaimana malam? Karena pertimbangan juga ngajak nyokap sama adik, akhirnya kita putusin untuk bongkar tenda. Guys, kayaknya nggak bisa dipaksain lagi dan kita harus cabut dari sini. Kacau badai. Ya, yang tadi sempat dilihat badainya, lihat tenda-tenda yang lain juga udah pada bubar karena emang cuacanya bener-bener kurang bersahabat. sangat kurang bersahabat. Mungkin untuk minggu ini atau sebulan ini tidak direkomend ya buat berwisata buat camping atau naik gunung lah ya. Tuh. Terlalu berbahaya. Ternyata pas kita datang ke tenda, ternyata tenda udah pada patah satu frame-nya. Kan kita berdua tenda, frame-nya satu udah pada patah. Padahal rencananya ini kita bongkar, kita pindah tempat yang lebih aman dari angin pertama. Walaupun pohon, tapi kan paling pohonnya nggak sampai jatuh, paling ranting-rantingnya, pertimbangannya begitu. Tapi pas tahu tenda udah pada patah frame-nya, ya nggak ada pilihan, kita nggak bisa lanjutin campingnya. Akhirnya kita pulang karena cuaca yang semakin ekstrim. Ternyata nggak sampai di situ aja. Saat kita pulang, waktu ngelewatin di Ciloto, itu badai tambah parah. Jalanan nggak kelihatan, jarak pandang cuma sekitar 3-4 meter lah itu. Rombongan juga kepisahkan. Akhirnya gua inisiatif mampir, karena gua boncengin nyokap gua inisiatif mampir ke pinggir warung karena jalanan udah nggak kelihatan, ketutup kabut, anginnya juga kenceng. Takut karena sepanjang ruas jalan itu banyak pohon-pohon yang goyang. Takut longsor juga karena waktu dibarengin angin, kabut, dan hujan, itu bener-bener serem banget. Ya, suasananya yang di jalanan itu emang bener-bener parah. Angin kencang di sana, terus juga kabut tebal banget. Pas saya lagi jalan sendiri tuh, di depan udah ada rombongan nyokap sama Bang Ibad, katanya mampir aja dulu, parah ngeliat nama. Ya udah, saya mampir, singgah dulu di situ.
karena pandangan juga nggak bisa jauh karena kabut. Tapi lama kelamaan capek juga nunggu, ya udah kelamaan juga, ngopi juga udah habis 2 gelas, ya udah akhirnya berangkat lagi meskipun ngantuk-ngantuk maksain jalan. Hujan-hujanan juga, mana belum tidur, harusnya nyampe tempat camping kita nggak tidur, habis makan malam kita bisa begadang. Wah, udah rencana planningnya udah bagus, cuman ternyata keadaannya nggak memungkinkan, akhirnya ya kita nggak bisa ambil pilihan itu, kita harus ambil pilihan lain. Sebenarnya pesan-pesannya itu kalau seandainya mau camping di musim-musim hujan begini, ya khususnya bulan-bulan Desember ya, itu perlengkapan itu harus diperhatikan, seperti mantel minimal harus bawa. Kalau nggak ada mantel yang yang selayaknya, ya pakai aja mantel yang dijual di Indomaret yang 10 ribuan itu udah bagus, karena harga mantel di sana juga kan melonjak juga. Persiapin emang itu mantel, terus ya kayak apa tuh yang diolesin di ini, fresh care, ya balsam kalau perlu bawa juga. Bawa juga, terus perlengkapan P3K juga dibawa, obat-obatan seperlunya, yang punya penyakit mah lah, yang punya penyakit sedikit-sedikit sakit lah kepalanya. Kalau yang dikit-dikit lapar masih siap-siap ini aja Indomie apa, perlengkapan logistik diperhatikan. Itu aja intinya kalau seandainya emang mau ini. Mantel, pokoknya mantel, karena cuaca itu jangankan musim hujan, musim panas pun kita di sini, kita sampai sana itu hujan. Jadi itu aja, jangan disepelein kalau seandainya mau ini, karena takutnya daya tahan tubuh kita juga nggak kuat. Kita kesana niatnya mau santai, mau nikmatin keindahan alam dengan hati yang senang, nyampe sini malah jadi penyakit. Bagi kalian yang baru nonton atau baru gabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk kualitas video atau kualitas konten lebih baik lagi ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vlogger dadakan.